Jadi untuk bisa lulus dalam tes jasmaninya, kemudian juga belajar yang lebih rajin menempa dirinya untuk bisa lulus dalam tes akademik. Dan itu juga sama sebenarnya, tempaan itu sama, yang ada di Chandra di Muka itu sama untuk membentuk fisik, jasmani, kemudian juga membangun rohani yang lebih baik melalui ibadah-ibadah, kemudian juga pendidikan dasar menjadi seorang tentara itu juga ada materi pelajarannya. Jadi apabila ketika kita sudah menempa diri sebelumnya dengan intensitas yang lebih, memang terasa berat, cuman rasanya pasti bisa melewati itu. Oke, kalau Kak Verly dulu 6 bulan ya di Chandra di Muka ya? Betul, 6 bulan. Itu seperti apa susahnya, beratnya? Kalau dari saya sih Mas, kalau lebih beratnya itu lebih cenderung ke untuk menahan ego pribadi gitu Mas, karena kan kita hidup bareng-bareng nih. Sedangkan di Chandra kan masa pembentukan, terus juga dimana kita harus bisa membangun jiwa korsa. Menurut saya itu yang paling sulit, karena kan apalagi dari yang sipil ya Mas ke militer, kadang kan maunya aku gitu. Terus juga kadang ada yang mau enaknya sendiri. Kadang juga ada ketika kita udah merasa aku udah bener, kok aku masih disuruh kena hukuman juga sih gitu. Jadi di situ menurut saya yang sulit. Ketika kita harus menyamakan diri dengan orang lain. Terus juga ada yang kemampuannya beda-beda kan Mas. Jadinya ya ada perselisihan lah kadang. Tapi di situ jadinya kita lebih bisa membangun jiwa korsanya di situ. Solidaritas sama soliditas sudah terpupuk dari Chandra di Muka itu tadi ya. Berarti masih ingat nggak dari 18 orang taruni ini yang dari Taruna Nusantara ada berapa? 7. Ada 7. Ya. Selebihnya dari Paskibraka Nasional itu tadi ya. Nasional. Ini kita undang loh ini minggu depan untuk mereka bercerita. Kemudian dari 18 ini ketemu dari sejak Chandra di Muka. Kalau pas angkatan kakak, angkatan laut sama udara juga ada taruninya juga kah? Angkatan laut, udara dan polisi. Itu ada tarunnya juga ada. Ya. Tapi hanya mungkin Akmil yang paling dikit atau bagaimana? Kalau untuk polisi 30 orang, untuk angkatan laut dan udara 10. Oh malah lebih sedikit mereka ya. Iya. Wah ini tadi yang menjawab apakah sosok perempuan bisa masuk ke Akmil atau Akademi TNI, jawabannya ada. Tinggal ditunggu aja kapan ada pembukaannya. Silakan langsung daftar. Kalau pertanyaan terpenting ini persiapan apa nih kalau seorang cewek-cewek yang mau masuk ke Akmil? Ini harus belajar apa? Harus mempersiapkan fisik seperti apa yang kakak-kakak lakukan? Masih ingat nggak dulu persiapannya? Ya masih. Ya, jadi kalau saya sendiri, saya beserta rekan-rekan saya yang dari TN. Nah, jadi tipsnya itu yang pertama harus tahu materi yang akan diteskan itu apa. Jadi kita tahu goal yang kita akan capai itu apa. Nah kemudian cara untuk mencapainya ke sana kita bisa misalnya saja dari tes akademik. Sebenarnya tes akademik itu soalnya tidak jauh-jauh beda dari ujian nasional. Cuman mungkin sekarang adik-adik SMA untuk ujian terakhirnya saya bentukannya gimana saya belum tahu. Soalnya agak-agak ambigu ya anak-anak zaman sekarang sekolahnya tuh. Ya, jadi mungkin bisa cari di buku ujian nasional saja. Nah, itu tidak jauh beda sebenarnya. Kemudian untuk tes psikologi pun sekarang ada buku-buku yang menjual untuk masuk ke TNI Polri, seperti itu kan. Tips dan triknya juga banyak. Tapi yang lebih penting sih bagaimana kita bisa mengelola diri untuk mau bekerja, mau belajar dan mau berdoa, lebih pentingnya seperti itu. Oke. Kalau Kak Firly nih penasaran banget untuk latihan fisiknya nih, sosok cewek terus persiapan untuk tadi yang lari, kemudian ada pull up, push up juga berarti ya? Betul. Itu sama, harus bisa semua itu. Kalau pull up itu untuk laki-laki Mas. Kalau perempuan itu namanya chinning. Oh chinning. Iya chinning. Kalau tadi karena background saya dari SMA TN, jadi pada saat kelas 11 itu kami sudah ada pemetaan yang mau masuk universitas ini siapa, yang mau masuk Akmil siapa, masuk AU siapa-siapanya. Jadi ketika pagi hari itu kami sudah ada pembinaan fisiknya sendiri, tapi bertahap. Kayak misalnya hari ini materi lari ketahanan dulu nih jam, terus nanti baru latihan kecepatannya gitu, terus juga berenang. Jadi kami sudah mulai dilatih itu sejak kelas 11. Oke, berarti gitu. Manja-manjanya udah kayak dikikis pelan-pelan ya. Kalau mau masuk kantor nggak boleh manja, nggak boleh dikit-dikit panas, capek gitu nggak boleh ya.
Baik. Mas, tapi saya mau nambahin juga buat adik-adik yang di luar seandainya mau mendaftar jadi taruni, betul, dijaga kesehatannya karena kesehatan itu prosesnya penyembuhannya lama. Misalnya aja contohnya gigi, gigi itu salah satu materi buat kesehatan. Saya termasuk orang yang pakai behal dulu pada gigi waktunya, lama 2,5 tahun ya buat memperbaiki susunan gigi itu. Jadi harus memang tumbuhkan dari diri itu sejak lama. Oh ya, saya nanti mau jadi taruni harus jaga kesehatan, nggak boleh keluar malam tapi ya pakai jaket, jangan sampai nanti sakit paru-paru basah atau penyakit-penyakit lainnya yang berarti salah satu tipsnya adalah kita udah tahu goalnya kemana dulu, persiapannya present perfect performance lah, kata-kata kayak gitu ya. Oke, menarik sekali sahabat pembahasan kita sore ini bersama Sermatutar Firly Lutfia dan juga Sermatutar Rahayu Irjayanti, Taruni Akademi Militer tingkat 4 yang sudah berbagi kisah. Ini baru sampai ke Chandra di Muka. Nanti kita akan kulik seperti apa keadaan mereka 4 tahun ya. Ini 4 tahun persis ya di Magelang, tepatnya di Kesatrian. 7 tahun. Dan juga seperti apa kemarin kegiatan-kegiatan yang sudah mereka lakukan. Ini pertanyaan penting, apakah juga ada cinta lokasi dengan para taruna? Nanti bakalan dijawab sama kakaknya juga. Udah ada yang nanya nih, banyak yang ngegebet atau enggak di dalam. Nah, nanti tetap di Taruna kita akan segera kembali, tetap di 94,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar. 94,3 FM Radio Tidar, 94,3 FM Radio Tidar proudly present Taruna Kita, 1 jam mengenal lebih dekat dengan para taruna Akademi Militer. Taruna Kita, 94,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar. 2022 make your dream come true. Taruna kita kembali lagi sahabat Tidar, masih ada Iqbal yang nemenin sampai nanti kelar ya ke jam 5 sore, dimana untuk sore hari ini masih ada Taruni Akademi Militer yang kembali berbagi cerita tentang perjalanan mereka di Kesatrian. Bahkan mereka ini udah 7 tahun loh sekarang loh, udah ada di Magelang, bahkan udah kayak betah banget ya di Magelang, Kak. Udah kayak rumah kedua, Mas. Oke. Tapi ada perbedaan ya, dulu kayaknya Magelang tuh masih yang dingin, sekarang udah panas ya katanya ya. Ya, betul. Oke. Jadi saya dulu datang ke sini itu mungkin dari tempat saya pinggir pantai ya, jadi panas. Terus datang ke sini, wah dingin sekali sampai di sini. Sampai dulu di TN tuh pertama kali memang kalau pagi harus pakai jaket. Iya. Betul. Sekarang saya pagi-pagi berkeringat. Oke. Karena mungkin belum bulan kemarau kali ya. Kalau udah masuk musim kemarau tuh biasa Magelang tuh sama menggigilnya tiap pagi. Oke, masih ada yang kepengen banget bertanya, silakan sahabat kita saya undang di 0878 Nanti pertanyaannya bakal dijawab sama Sermatutar Firly Lutfia dan juga Sermatutar Rahayu Irjayanti, Taruni Akademi Militer tingkat 4. Kita sekarang flashback dulu nih, Kak Firly dan juga Kak Rahayu, tingkat 1 setelah tadi udah 6 bulan di Chandra di Muka, bertemu sama 3 matra dan kepolisian. Sekarang udah pisah, ketemunya sama kakak-kakak tingkat. Nah, tingkat 1 masih ingat nggak dulu beratnya tuh di mana? Tingkat 1 tuh beratnya tuh nahan ngantuk, Mas. Oh, kenapa nahan ngantuk? Nahan ngantuk karena kan kegiatan kita banyak. Oke. Waktu kan perpindahan gitu loh, dari Chandra di Muka ke resimen. Karena kita masih paling junior, jadi banyak banget nih dikenalin hal pelajaran ini. Kadang tuh sampai malam. Jadi kadang kita tuh aduh udah capek banget nih nahan ngantuk, tapi kalau ngantuk kan dimarahin. Jadinya melek lagi. Kadang iya sampai kadang yang ngantuk tuh udah hilang, kayak aduh ngantuknya kemana ya, aku udah lupa. Iya udah lupa gitu. Oke. Kemudian tingkat 2 atau Kak Rahayu dulu, tingkat 1 kenangannya apa dulu yang paling membekas? Tingkat 1 yang kayaknya ini wajib nih taruni harus aware nih. Tingkat 1 tuh segini horornya katanya gitu. Ya sebenarnya tingkat 1 itu tidak horor banget sih, Mas. Cuman ada waktu-waktu tertentu. Nah, jadi sebenarnya kami pun sama senior kami itu kalau sudah selesai jam dinas semuanya saling asih dan asuh. Tapi menyesuaikan lagi kalau sudah jam dinas, kami paling junior
kakak lettingnya 3 di atas, harus kami kenal, harus kami tahu, menyesuaikan dengan sifat watak masing-masing. Ya, jaga nilai saham ya kayaknya ya, jaga image-nya ya. Setiap bertemu harus dengan suara keras, dengan suara lantang. Saya dulu selalu makan banyak, Mas, tapi berat saya nggak pernah gemuk. Ya karena emang tenaganya emang harus dikuras. Oke. Tingkat 1 ya, karena masih junior banget. Sekarang menuju ke tingkat 2, udah punya adik nih, udah punya junior nih. Seperti apa dulu 1 tahun di tingkat 2 versinya Kak Firly dan Kak Rahayu? Kalau tingkat 2 itu menurut saya ada pengalaman baru sih, Mas. Kebetulan untuk kami tingkat 2, kami naik kapal, Mas, ke Jakarta. Karena ada penyelenggaraan HUT TNI tahun 2019 lalu. Jadi walaupun kami junior gitu, ya senang aja kami jalan-jalan nih naik kapal gitu. Kalau biasanya cuma di Kesatrian mulu ya. Terus juga kami ada latihan Pramuka Yuda kan, Mas. Pramuka Yuda 10 hari. Itu brevet pertama kami yang kami dapat. Itu kemana tuh waktu itu? Harusnya itu di daerah Bantir, Mas. Tapi karena COVID kemarin, kami hanya di sekitaran Magelang aja ya? Iya, di sekitaran Magelang. Tapi kan kayak pakai brevet gitu, kalau ngelihat senior-senior kami, kok keren ya, banyak tempelannya. Jadi bener-bener berkesan banget gitu loh, Mas. Dapat nih brevet pertama gitu. Oh, berarti brevet pertama yang didapat itu di tingkat 2 ya berarti ya? Pramuka Yuda. Kalau Kak Rahayu apa nih yang paling memorable di tingkat 2 versinya Kak Rahayu? Tingkat 2 itu motor penggerak akademi. Itu namanya semboyan, Mas. Apa itu? Jadi di mana-mana kami harus menjadi pionir di situ. Jadi paling depan, datang harus paling awal, kemudian melaksanakan semuanya harus dengan semangat. Bukan hanya tingkat 2, tapi memang ketika saya sudah menjadi senior seperti ini pun saya melihat adik-adik saya, oh mereka larinya dengan semangat, dengan suara yang keras. Itu menjadi sangat, oh iya adik-adik saya bagus ya, bisa dibanggakan. Karena saya nggak tahu mereka dari segi sebenarnya latihannya saya nggak tahu, tapi ketika saya mendengar suara mereka keras dari jauh, lari mereka seragam, kencang, nah itu rasanya kayak, oh ya saya punya adik-adik yang bisa dibanggakan. Tapi ketika saya menjadi di posisi itu sangat melelahkan sebenarnya. Tapi berarti terpupuk karena mungkin udah ada orang yang melihat ke kakak-kakak, jadi paling nggak kakak tuh harus kayak menanamkan diri, aku adalah role model untuk adik-adikku gitu ya mungkin ya. Gambarannya itu baru tingkat 2, tingkat 3. Tingkat 3 saya bangga dengan menjadi bagian Lokananta. Sebenarnya dulu saya sersan, saya menjadi sersan Poltar. Kemudian tingkat 3 kebanggaan yang didapat itu bisa bermain Lokananta, menggunakan atribut Lokananta, dan itu memang sangat membanggakan. Bukan hanya bagi diri saya sendiri, tapi bagi orang tua saya, bagi orang-orang yang melihat saya pun, wah bangga gitu. Betul. Taruna pakai seperti itu. Kemudian saya naik tali jadi Danton Taruni, kemudian Peleton Taruni. Di situ ada fase sudah mulai bisa belajar, harus dewasa. Oh ya, saya punya adik. Betul. Sudah ada adik sersan, baru dari Chandra di Muka. Betul. Saya harus seperti apa, kemudian di situ saya mulai belajar tentang kecabangan di Angkatan Darat. Saya harus belajar benar-benar, harus serius belajar untuk mempersiapkan diri, karena di tingkat 3 itu nanti tingkat 4-nya ada namanya Sarcap. Saya langsung naik tingkat 4, saya langsung ke Lembang waktu itu 5 bulan. Jadi ketika di situ mata orang yang melihat sosok Taruni dengan sempurnanya yang diharapkan itu harus saya wujudkan. Nah disitulah tingkat 3 saya siapkan dengan baik. Mantap sekali. Kalau Kak Firly tingkat 3, ada cerita apa nih yang bisa dibagi nih? Kalau dari saya ya Mas, menurut saya beban dan tanggung jawab tingkat 3 itu berat menurut saya. Kalau tingkat 2 mungkin kita berat karena kegiatan lah, capek fisik segala macam. Kalau tingkat 3 itu menurut saya ditanggung jawabnya Mas. Karena kebetulan di letting saya ini ketika kami tingkat 3, kami sudah memegang resimenkor. Jadi seperti pejabat dan menkornya sudah dipegang oleh letting kami. Kebetulan juga tingkat 4-nya senior kami itu sedang melaksanakan kegiatan sarcap di luar Akmil. Jadi kan otomatis kita paling senior nih. Betul. Dan kenapa saya bilang paling berat?
karena menjadi contoh itu nggak mudah, Mas. Iya, betul. Dan kami pun kebetulan saya juga ada jabatan di resimen, dan gimana caranya saya itu bisa menjaga diri saya dan saya juga harus bisa menjaga adik-adik saya. Betul. Jadi menurut saya juga beban dan tanggung jawabnya lumayan berat, Mas, di tingkat 3 ini. Ditambah karena kami sudah senior kan, Mas. Mungkin kalau kegiatan sudah agak luang lah, sudah banyak jam kosongnya. Nah, di jam kosong itu, Mas, gimana caranya kita nggak terlena? Gimana caranya kita malah harus bisa mempersiapkan diri lebih untuk nanti naik ke tingkat 4 sarcap, dan nanti untuk persiapan ke depannya lagi. Jadi itu sih yang agak lebih challenge-nya di tingkat 3 tuh. Oke, karena tingkat 4-nya udah fokus ya kan dengan kegiatan mereka, tingkat 3 ditinggalin adik-adik nih. Jadi apalagi Taruna ya, perempuan menjadi contoh untuk adik-adik lainnya. Wah, menarik sekali. Kemudian tingkat 4, tapi saya dengar dari tadi ya nyebut-nyebut jalan-jalan ya. Di Akmilnya kayak Taruna-Taruna jalan-jalan mulu ya 4 tahun ini ya kayaknya. Setiap tahun jalan-jalan. Waktu saya tingkat 1 di Chandra di Muka, walaupun dibilang itu melelahkan, walaupun itu dibilang capek, tapi saya di situ integrasi sampai itu sangat berkesan. Saya tahu tentang angkatan laut lebih mendalamnya, ada tentang marinir. Saya ke markas marinir juga, walaupun waktu itu saya tingkat 1 naik kapal ke Surabaya, kemudian ke markas marinir, ke tempat di kodam-kodam yang ada di Jawa Timur, kemudian juga satuan-satuan angkatan darat, angkatan udara yang ada di Jawa Timur. Dan itu semua berkat adanya pendidikan integrasi itu. Bahkan rasanya pendidikan integrasi itu masih terasa sampai kami kemarin Latsitarda. Iya, banyak yang ini kemarin ketika saya tanya, dulu pernah ketemu 6 bulan, kemudian ditempa 4 tahun, sekarang ketemu lagi di Lombok kemarin tuh. Ada rasa-rasa yang dulu pernah ada muncul kembali ya kan, sama-sama digembleng, kemudian kok sekarang dalam misi integrasi bersama menunjukkan kepada masyarakat kemanunggalan TNI, Polri dan juga masyarakat, itu yang katanya itu apa ya, tidak terkira perasaannya ya. Kemudian apa nih tingkat 4 yang benar-benar membekas di hati untuk Kak Firly? Kalau saya waktu kegiatan terjun kemarin sih, Mas. Kalau terjun ya, jadi kalau tadi kata Rahayu kami tingkat 1 naik kapal, itu kan pertama kali kami naik kapal tuh, Mas. Senang, iya ya kita naik kapal gratis gitu. KRI Banjarmasin dan Banda Aceh ya kemarin ya. Kalau tingkat 4 kemarin kami naik pesawat gratis, Mas. Kan terjun payung. Jadi ketika terjunnya sendiri ya, itu agak ngeri itu, jadi bukan enak. Kan kalau apa namanya, kalau naik pesawat lain itu harus bayar gitu kan, Mas. Kalau ini kita gratis naiknya. Tapi sampai tengah jalan aja, kita loncat gitu. Itu gimana tuh cewek-cewek turun dari ketinggian berapa ratus kaki ya kan? Betul. Gimana itu? Kenapa bisa kayak nyangka nggak sih ngelakuin ini semua cewek lo padahal lo? Kayak apa ya, Mas? Rasanya tuh setelah terjun nih, setelah nyampe bawah. Ih, aku tadi dilempar loh dari pesawat, langsung kayak gitu. Tapi kan kami dilatih dulu, Mas. Jadi kami 5 minggu pendidikan. 3 minggu pertamanya itu kami dilatih benar-benar mulai dari ketinggian 0,5 meter, 1 meter, 4 meter, 9 meter, 12 meter. Kalau nangis pasti ada nangis, Mas. Wah, itu nangis tuh pasti kita ada. Yang nonton aja ngeri. Iya, kadang kayak sebelum tidur nih, Mas. Kita tuh kayak besok saya sama teman sebelah kasur tuh sama ngomong kayak gini. Besok ketemu kamu nggak ya? Oh, ketemu. Kalau nggak sebelum tidur minta maaf dulu. Sebelum gitu. tidur tuh minta maaf ya, siapa tahu besok sudah. Tapi kan nggak ada kan? Iya, nggak ada, Mas. Seandainya gitu, Mas. Okay. Terus karena kita megang payung nih, Mas. Payungnya mau dipakai terjun besok. Kita megang payungnya. Terus kita elus-elus, ayo kembang ya, gitu. Kadang kalau nggak juga kan sebelum terjun tuh kita disuruh nyanyi dulu nih, Mas, biar nggak deg-degan. Kadang tuh udah nggak nyanyi. Ada yang nyanyi tapi pandangannya udah kosong. Ada yang ada yang baca cuma syahadat doang. Ada baca istighfar doang gitu, ada, Mas, kadang. Apalagi kalau udah pintu pesawat dibuka, apalagi kalau udah 3,000, 2,000, 1,000. Nah, itu udah diem aja, Mas. Udah diem, udah pasrah, melangkah didorong, jatuh, udah tarik apa namanya parasutnya ya kan. Orang kita naik para layang aja udah kayak setengah mati gitu rasanya ngeliat bawah, apalagi kakak Taruna, apalagi perempuan lagi nih. Menarik sekali sahabat tidak, sekali lagi mental tuh emang udah terbentuk ya, meskipun tadi ada kayak kecil ya
mikir jelek, tapi yang namanya tadi mental udah dibentuk 4 tahun di akademi militer, apalagi tadi soliditas terbentuk, ketakutan apapun udah nggak ada kayaknya ya. Ada. Oh, tetap ada. Ada Mas, bahkan taruna-taruna saya pun bilang kayak gini, Taruni aja bisa, masa taruna nggak bisa. Jadi waktu pertama kali kami terjun, pelatihnya bilang, wah letting ini termasuk bagus karena tidak ada yang ngandet. Maksudnya kalau ada yang ngandet berarti itu takut Mas. Jadi letting saya tuh disuruh saatnya keluar semua keluar. Ternyata nah itu tadi saya udah lihat rekamannya soalnya di Humas kemarin ada. Itu emang waduh ini salah satu yang menarik sekali bahwa saya tidak ada batasan di akademi militer. Gender itu bukan alasan untuk sama-sama mengabdi kepada bangsa dan negara. Penting sekali nih sahabat tidak. Dan kemarin juga ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, tadi sempat spill di satuan latihan macan. Gimana rasanya? Latsitarda kemarin juga ada yang bilang Lombok mataharinya ada 2, panasnya parah gitu. Apa pelajaran terpenting yang kakak-kakak dapat dari Lombok sana sebulan? Kalau dari saya ini sih Mas, yang saya rasa banget tuh tentang kekeluargaan. Kebetulan saya dengar Rahayu ini kami dapat tugasnya di Kolat Satlat 1 Macan. Dan kami pun langsung bersentuhan sama masyarakat. Di situ kami tinggal di rumahnya dia. Oh, nggak di posko berarti? Di rumah masyarakat? Iya, kami di rumah masyarakatnya. Kami kira kan, aduh orang Lombok, nanti kita bisa bahasanya nggak ya? Tapi ternyata penerimaan mereka tuh baik banget gitu loh Mas. Penerimaan mereka baik, sampai kan tiap hari kami dimasakin. Terus juga kami dekat sama anak-anak kecil di sana. Jadi tiap kali pulang kegiatan, kakak gitu. Jadi kayak yang awalnya capek, panas karena memang Lombok panas ya Mas. Iya, jelas. Melihat mereka, anak-anak kecil tuh main nyamperin kita tuh kayak, iya ya seru juga gitu. Sampai dengan kemarin kami kembali, benar-benar yang nangis semuanya. Iya. Sampai dengan sebulan tuh nggak cukup betul. Sampai dengan hari ini tuh kami masih kontak Mas sama mereka. Entah mereka cuma sekedar tanya, kakak lagi apa? Kakak udah makan belum? Padahal dibalasnya seminggu sekali ya, kalau ada tingkat 4 ya, kalau pas pesiar doang. Iya, kadang anak-anak kecil di sana juga pada bilang, aku mau jadi tentara kayak kakak gitu. Aku juga mau jadi ini, mau jadi itu gitu. Dan untuk Kak Rahayu ini banyak yang bilang kemarin ketika kunjungan ke sekolah ini yang paling memorable, dan ketika ini Genderang Suling Can Kalau Kananta All Matra ya kayaknya ya, itu yang katanya bisa membius masyarakat sana. Gimana kemarin versinya Kak Rahayu sendiri ketika ada di Lombok menunjukkan ini loh sosok Taruni perempuan bisa masuk ke Akademi TNI gitu? Taruni ya sebenarnya awal-awal datang ke sana, ini mbaknya tentara ya kayak gitu. Kok nggak kayak tentara gitu? Cuman kan memang berbeda perilaku ke masyarakat, perilaku ke dinas sebagai tentara di latihan itu kan pasti berbeda. Cuman pada saat kami di Lombok kemarin, pertama kali yang dibuat, yang diberikan, yang dipersembahkan itu kirap 5 matra. Jadi Akademi TNI Darat, Laut, Udara, Polisi, sama Praja IPDN. Nah itu memang sangat membuat masyarakat terkagum-kagum, bisa dibilang seperti itu ya. Karena memang dari penampilan penata ramanya, kemudian dari atribut dan cara mainnya yang seragam, cara barisnya yang rapi, kemudian juga ternyata bunyi lagu-lagu yang tidak biasa mereka dengar, itu sangat membius masyarakat di sana. Gitu. Itu orang yang Magelang aja tiap sore denger Lokananta tetap terbius, apalagi mereka yang jarang banget ngelihat sosok taruna-taruni ini. Oke, menarik sekali ya pembahasan kita sore hari ini, dan kita langsung aja ya Kak, ini bahas ke pertanyaan yang udah pada masuk nih. Ini pertanyaan lebih ke banyak perempuan-perempuan ya yang ikutan bertanya tumben-tumbenan sore hari ini. Yang pertama tadi ada Alia, boleh diceritakan Kak, ketika ada taruni yang sedang datang bulan, apakah juga ada keringanan untuk ikutan latihan fisik? Saya jawab ya Mas. Untuk Alia, jadi untuk di Akademi Militer sendiri, setiap kami akan melakukan kegiatan khususnya untuk taruni itu nanti akan ditanya oleh koordinator materinya siapa yang halangan di sini. Nanti kalau misalnya ada, itu nanti akan dicek dulu Mas. Kan ditanya dulu nih, kamu sudah hari keberapa? Misalnya memang baru hari pertama kedua, nanti kan di sana ada ambulan yang melekat Mas. Di ambulan itu ada dokter, nanti di sana dokter itu ngecek. Kalau dokter ini bilang oke, dia bisa kegiatan,
maka dia lanjut. Tapi kalau enggak, nanti dia akan mengikuti kegiatan menyusul. Dan itu pun nggak mengurangi nilai gitu loh Mas. Karena memang ada toleransinya di situ. Gitu. Jadi tenang ya Alia ya. Mereka bisa kok tetap ya. Udah kebiasaan gitu soalnya. Ada lagi ini Wulan. Taruna-taruni pakai skincare nggak ya? Kebayang dong, aku aja disuruh PBB aja ogah saking panasnya, jaga kulit banget. Kalau Taruni gimana? Oke, jadi untuk ini mulus loh, ini jujur loh nih. Semuanya mulus loh Kak Wulan, tenang aja Bu. Ya, jadi pertama mungkin karena pengaruh Sungai Baben ya, jadi ini agak lumpurnya itu yang membuat ini ya. Enggak, ini hanya bercanda. Oke. Jadi sebenarnya memang ditanamkan seorang taruni itu juga harus menampilkan keindahannya. Gubernur kami juga menuntut untuk elok itu seperti apa, enak dipandang itu seperti apa, karena memang tidak selamanya kami tinggal di hutan harus pakai samaran, tapi bagaimana memperhatikan diri. Bahkan sebenarnya waktu saya tingkat 1 pertama kali masuk ke resimen ya Mas, saya cerita. Jadi ada kelas kecantikan. Nah, itu pakai produknya Ines, itu bersama ibu-ibu Persit waktu itu. Berarti ada kayak apa grooming gitu juga ada ya? Iya. Jadi juga ada. Selama keseharian itu memang diharapkan bisa memakai seperti sunscreen. Nah, seperti itu juga harus dipakai. Tapi kadang dari diri kita sendiri yang saya sudah capek sama kegiatan. Iya, karena kebayang dong bangun jam 3 pagi, setengah 1 baru masuk barak lagi ya kan? Tapi itu waktu tingkat 1-2 aja sih. Oh itu tingkat 1-2. Tingkat 3 juga ada beauty class lagi. Waktu itu Wardah ya Fir, kalau nggak salah. Iya Wardah itu. Dan tingkat 4 ini bahkan kalau kami kelihatan Taruni kok gosong gitu. Besok Ibu Gubernur langsung datang bawa skincare, Mas. Waktu saya di Lombok, saya dikasih sepaket skincare, masker, sunscreen, parfum, sabun, dan itu ya karena supaya taruninya memang tetap terlihat indah. Pantas, katanya mataharinya ada 2, kenapa nggak ada gosong-gosong buluk ini ya? Semuanya terjawab ya tadi ya. Wulan nggak perlu takut. Matahari adalah sohib kayaknya untuk taruni-taruni ya. Ada lagi ini Vita. Taruni kalau mandi lama atau enggak nih? Kalau mandi itu ya tergantung kegiatan Mas. Kalau kegiatan lagi latihan buru-buru, malah kan nggak mandi gitu. Dan kalau di hutan tuh emang kadang lebih. Ngapain mandi di hutan juga ya? Kadang tuh kalau di hutan udah lebih nyaman nggak mandi gitu Mas, udah anget gitu kan. Tapi kalau misalnya lagi di kesatrian gini, apalagi mau pesiar nih, ya minimal agak lama dikit lah buat mempercantik diri, mewangikan diri gitu. Tapi tetap ya semuanya udah begitu udah saatnya apel udah paripurna lah ya, stunning gitu. Ada lagi ini Lita. Wah ini nih. Kakak-kakak taruni apakah sering digebet sama kakak tingkat atau adik tingkat? Katanya ada 18, berarti taruna dapat hiburan 18 bidadari dong. Ya jadi gimana tuh? Taruni dan taruna itu ada peraturannya Mas di dalam, termasuk salah satu dari 8 pelanggaran berat. Taruni dan taruna tidak boleh memiliki hubungan khusus di dalam. Ya, jadi kami seperti adik dan kakak asuh di dalam. Bahkan saya bisa jadi tempat curhatnya taruna itu di luar. Taruni pacar saya lagi ngambek gimana ya? Nah, sering banget kayak gitu. Jadi saya jadi kayak pun jatuh cinta sama dia. Saya udah pernah ngeliat dia tidur Mas, tidur yang bener-bener tidur terkapar capek. Jadi kayak enggak lah, jangan, kasihan saudara asuh saya gitu. Berarti ini sih juga baru tahu nih kalau ada salah satu dari 8 pelanggaran itu cinta lokasi berarti ya, boleh dibilang ya. Itu sebenarnya gini sih Mas, aturan itu kan dibuat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya ada aturan seperti itu. Dan kita pun ke lighting kita sendirian taruna, itu jatuhnya udah kayak saudara Mas. Contoh kayak misal saya sama Mas Iqbal gitu, kita satu lighting nih. Walaupun saya nggak suka sama Mas Iqbal, tapi kayak ngeliat Mas Iqbal capek, kadang ada aja pengen kayak, nih minum buat kamu aku beliin gitu, karena kita udah kayak saudara Mas. Gitu. Kalau tadi sama yang Rahayu bilang juga bener, ibaratnya nih jeleknya kamu tuh apa udah lihat, jadi udah kayak udahlah
udah kayak saudara banget gitu loh Mas. Oke. Gitu. Dari yang capek sampai yang ganteng tuh udah tahu semuanya ya. Iya, Jadi kayak betul. terpupuk tadi rasa solidaritas dan juga soliditas yang membuat ya tadi nggak ada interest sama sekali. Tapi kalau udah lulus belum mana tahu ya. Ya mungkin. Oke, kemudian ini ada Vikas. Namanya juga cewek, kalau ngumpul kan pasti sering banget ribut. Apalagi kalau kalah kesaing kecantikan. Apakah juga ada rasa-rasa kayak gitu di para taruni? Kayaknya enggak ya, karena tadi udah capek-capek bersama. Iya. Taruni rasanya seperti waktu yang sama dipakai buat semua. Bahkan saya bukan saling bersaing antar teman, tapi ada produk baru ini, coba yuk gitu. Beli satu yang nyoba 18. Terus ya kayak gitulah Mas, maksudnya udah saling bareng-bareng 4 tahun, bukan kami ya bersaing, dia cantik, pendidikan. dia cantik dan ya memang cantik gitu. Dan bukan kita jauhi, tapi kamu pakai apa sih? Aku pakai ini, mau nyoba nggak? Oh ya udah nyoba ke kamarnya bareng-bareng kayak gitu Mas. Berarti ya itu tadi kebentuk rasa solidaritas, bahkan kayak berasa saudara sendiri gitu. Dan ini saudaranya ada berapa total taruna-taruni angkatan kakak? 292 Mas. Kebetulan 5 orang teman kami ini sedang melaksanakan pendidikan di luar negeri. Jadi yang di dalam sini ada 287. Nah itu saudaranya segitu ya ibaratnya ya. Jadinya 1 tahun tuh kayak 4 tahun bersama menjadikan 287 ini tuh benar-benar akur banget. Oke, ini menarik sekali ya, pertanyaan-pertanyaan sudah masuk. Tadi Vira udah kejawab. Apakah juga sering ada curhat-curhatan antar taruna-taruni? Ada, tadi sudah kalau curhat-curhat tadi pasti ada Mas. Oke. Kemudian Elvira, kalau taruna kan pada ngegeng tuh di kediaman masing-masing. Kalau taruni ketika pesiar, apa yang dilakukan dan sering ngumpul kemana? Mana tahu bisa ketemu. Kalau taruni sendiri ya Mas, di lighting kami. Kebetulan kan beberapa dari kami ada yang punya rumah di Magelang. Jadi kalau misalnya emang capek banget pengen istirahat, aku ikut ke rumah kamu ya gitu. Jadi kadang ke rumah saya, ke rumah Rahayu gitu. Kalaupun kadang misalnya kita lagi habis pulang latihan nih, kadang kita bareng-bareng, ke salon yuk. Habis dari hutan nih seminggu, ya entah nanti ngapain gitu. Ini juga terjawab gitu. Ya, skincare-nya apa itu tadi kakaknya udah menjawab. Jadi tetap ada momen me time-nya ya. Betul, healing untuk diri sendiri ini juga penting sekali. Baik, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari sahabat Tidar. Kayaknya sudah selesai. Udah terjawab juga nih Erin. Udah punya pacar belum kakaknya? Erin kelas berapa? Baiknya. Kenapa kamu menanyakan itu Erin? Itu off the record aja ya. Oke. Terima kasih sebelumnya. Ini mungkin terakhir sebelum kita pamitan, menyemangati Erin. Dan tadi yang udah bertanya-tanya beberapa terlihat sih ini ada kayak pengen banget masuk Akmil, tapi namanya cewek takut hitam, takut ini. Pesan dari Kak Rahayu dan juga Kak Firly untuk para perempuan, masuk ke Akmil itu bukan lagi impossible. Masuk ke Akademi TNI, ke Akademi Polri, monggo silakan. Kalau pesan dari saya yang jelas, tidak usah takut, dicoba dulu, karena kan yang namanya rezeki, takdir tidak ada yang tahu ya Mas. Jadi dicoba dulu, kemudian kalau memang sudah niat dari awal, kita harus mengenali diri kita, kekurangan kita di mana, kelebihan kita di mana. Jadi apabila nanti sudah pada saatnya tes, ketika kita gagal, oh iya, itu jadi motivasi untuk lebih baik ke depannya. Terus juga mungkin untuk teman-teman yang memang niat udah mau daftar nih untuk tahun berikutnya, saran saya kurangi juga penggunaan gadget Mas. Kayak tadi kan Rahayu bilang masalah kesehatan ya. Gadget itu juga pengaruhnya besar banget Mas, apalagi ke mata kan. Jadi kalau bisa dikurangi dulu penggunaan gadget sama laptop yang berlebihan, seperlunya aja gitu. Kalau Kak Rahayu ini pesannya untuk calon adik-adik taruni? Saya sangat semangat untuk menyambut adik-adik taruni saya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah takut untuk menjadi seorang yang akan kekurangan. Di dalam tidak akan kekurangan makan, bahkan skincare pun ada. Kamu jenuh sekalipun tiap tahun pasti kamu keluar kota. Saya bisa sampai ke Lombok pun, sampai terakhir saya pulang kemarin, alhamdulillah ya saya bisa ke Lombok. Kalau saya bukan jadi taruni belum tentu saya bisa ke Lombok. Itu self healing sendiri. Tapi juga percayalah, di dalam taruni juga
ibaratnya negara ini empowering the woman, empowering the nation, seperti itu sih Mas. Jadi kayak ya kamu taruni, kamu pasti juga istimewa, apalagi kamu taruna, berusahalah untuk mau bergabung bersama kami di sini. Tadi ya elemen penting banget bahwa gender itu bukan halangan untuk masuk ke Akademi Militer. Terima kasih sekali untuk kakak-kakak yang sudah mampir ke Radio Tidar. Sekali lagi Sarma Tutar Firly Lutfia. Terima kasih Mas Iqbal. Ada Sarma Tutar Rahayu Irjayanti juga terima kasih. Sukses selalu, ini lagi sibuk-sibuk sama persiapan Prasetya Perwira ya. Udah sampai mana? Baru sampai di mau ujian tugas akhir. Sip. Sukses untuk skripsinya. Amin. Sampai ketemu besok di Sabta Marga ya Pak ya. Kalau ada di istana ya. Baik. Kalau gitu terima kasih sekali lagi Sarma Tutar Firly Lutfia dan juga Sarma Tutar Rahayu Irjayanti, Taruni Akademi Militer tingkat 4 yang sudah bergabung di Taruna kita sore hari ini. Dan jangan lupa sahabat Tidar, kalau ketemu Taruna Akademi Militer di jalan, sapa aja. Ajak kenalan, cari tahu spill mereka bisa masuk ke Akmil kayak gimana, gali ilmu dari mereka. Sekali lagi terima kasih kakak, sampai ketemu lagi minggu depan hari Rabu jam 4 sore. Taruna kita akan kembali di Radio Tidar. Iqbal pamit, Suara Adita Karya, Radio Tidar, sampai jumpa. 94,3 FM Radio Tidar.